Hai anak-anakku, aku hadir di sini bersama kalian. Ya kan? Biasanya. Ya. Kalau komunitas terus ada satu yang komentar, ini orang berbuat mulu, padahal begitu ya. Padahal berarti something wrong begitu ya. Ada sesuatu gitu. Ya kan? Padahal kayak gini. Lalu di kebaktian umum dia bernubuat lagi, ya, ya, ya. Gembalanya bilang apa saudara? Tenang saudara, kita dengarkan suara Tuhan. Lalu ibu ini bernubuat lagi, hai anak-anakku, aku ada di sini, gitu ya. Penuh Roh Kudus nih saudara. Lalu mulai ada jemaat yang komentar, mulai dah dia bernubuat lagi. Padahal gitu ya saudara. Jadi kalau saudara mau bernubuat, lihat-lihat dulu saudara. Satu ketika Bapak Ibu, dia ada di pom bensin. Ya. Waktu di pom bensin, dia ngamuk-ngamuk sama petugas pom. Gara-gara bensin waktu itu cuma naik 25 perak. Pada zaman itu, tahun 85 kalau salah ya. Tahun 85. Dia ngamuk-ngamuk sudah. Kemana nih si pemerintah? Harga bensin naik, gak ada kabar-kabar apa-apa katanya. Ya emang siapa lu? Ya kan gitu saudara. Siapa lu? Ya kan. Ya. Si petugas pom bensin bilang, ya si ibu katanya. Saudara, lalu ada orang di belakang. Padahal di gereja sering bernubuat. Tapi behave itu seperti itu sudah. Kan kebanyakan gini. Ya, penuh Roh Kudus bernubuat tapi emosi nggak bisa dikendaliin. Nah Roh Kudus buat apa saudara? Ya kan ngamuk-ngamuk saudara. Di gereja saudara, udah buat tuh penuh Roh Kudus saudara. Wah, bla 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 katanya. Saudara tahu yang di belakang ini siapa? Kira-kira siapa yang di belakang itu? Hah? Yang di belakang itu adalah saya, saudara. Yang di belakang itu adalah saya. Jadi waktu dia marah-marah, sebenarnya dia harus lihat ke belakang. Gak ada orang gereja kan ya? Dia lupa, saudara, ngamuk-ngamuk di situ. Maka cerita ini saya tulis, saudara. True story nih Pak. Ini semua true story nih. Ya. Di gereja sudah, kalau udah kebaktian dia pasti nubuat sudah. Wow. Semua pada diem juga. Tapi kan begitu di pom bensin dia udah kayak setan tuh. Ya kan? Nah, itu Roh Kudus yang mana nih yang dipimpin sama siapa gitu saudara. Ya. Roh Kudus itu nggak kayak gini-gini amat kalau pimpin kita saudara. Pengen ngamuk-ngamuk gini. Ya, saya di belakang saudara. Dia lupa ada anggota jemaat di belakang saya. Seharusnya kalau mau marah-marah lihat-lihat dulu ya Pak. Ada orang nih. Dia lupa saudara. Ya, makanya Paulus bilang kenakanlah apa saudara? Baju-baju Roh Kudus itu apa? Buah-buah roh, ya kesabaran. Galatia tuh. Kemurahan, kesabaran. Kan Roh Kudus itu buahnya kan itu sudah di Galatia pasal 5 itu ya. Buah-buah roh tuh. Nah, itu tuh kalau Roh Kudus ada sama kita gitu, dipimpin sama Roh Kudus kan buahnya kan keluar sudah. Sabar. Ya kan? Tekun. Nah, kalau kayak gini kan diragukan sudah dia bernubuat nih roh yang mana saudara. Ya. Jadi nggak ngejamin saudara. Di kerajaan Allah yang penting kita bisa mewakili pemerintahan kerajaan Allah atau enggak. Kalau kayak gini kan ambruk kerajaan Allah sudah, ambruk, ya, ambruk kesian sudah. Ya, jadi cerita ini adalah cerita benar Bapak Ibu ya. Ya, ini saya di belakang lagi. Makanya gini Bapak Ibu. Ya, di Kolose pasal 3 ayat 12 nih saudara. Gini dia.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah katanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, dalam bahasa Yunani secara harfiah adalah memakai, saudara. Kenakanlah dipakai kata memakai. Ya. Jadi ini seperti jubahnya kita, Bapak. Jadi waktu kita penuh Roh Kudus, kita punya jubah ini, ya, punya roh belas kasihan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, dan kelemah lembutan. Ya, jadi kalau kita pagi-pagi udah berdoa bersama Roh Kudus, udah pakai baju jubah Roh Kudus, sabar, ya kan? Ya, seperti itu, saudara. Jadi dia lupa pakai baju. dia lupa pakai mengenakan baju-bajunya Roh Kudus, saudara. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Gak sabar, Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara yang sudah pernah marah, ya cobalah kita bertobat, saudara. Jadi Roh Kudus itu adalah dia memproduksi buah-buah roh itu. Ya. Berikut, saudara. Kingdom lawyer melahirkan 3 sikap penting, yaitu yang pertama adalah sikap menghormati karena dia utusan kerajaan. Nah, ini sikap kita, saudara, yang kita harus bangun di dalam pelayanan kita. Karena dia utusan kerajaan sorga. Yang kedua, sikap menghormati karena dia guru kerajaan sorga. Yang ketiga, sikap menghormati karena dia pembela dari kerajaan sorga atau pengacara. Sikap ini yang kita harus bangun di dalam gereja lokal. Ya, terhadap Roh Kudus, ya. Bangun sikap, menghargai dia. Ya, menghormati dia. Dia utusan pemerintahan kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau kita bangun ibadah pagi-pagi, ketemu Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, ya. Menghormati dia karena guru kerajaan sorga. Menghormati karena dia pengacara atau pembela kita. Ya. Saudara bisa ngajar ini dan ceritakanlah tentang hal ini kepada gereja, karena Roh Kudus melahirkan 3 sikap penting, yakni supaya kita menghormati dia karena dia utusan kerajaan. Salam kerajaan, jadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Haleluya. Udah? Yang mana? Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dicatat. Nanti saudara bikin kelas pemuritan di gereja dan diajarin ayat-ayatnya. Ya. Oh, standarisasi value kingdom tadi belum ya? Oh, belum. Oh. Belum. Ini ya. Nah, ini standarisasi. Oh, prinsip juga belum ya? Oh iya. Tunggu. Supaya teratur ngajar. Oh iya bener nih. Waduh. Ya, prinsip kingdom lawyer adalah bersaksi dan membela karena sebuah alasan yang sangat berharga. Ya. Jadi Roh Kudus itu bela kita. Punya alasan, Bapak Ibu. Ya. Bersaksi dan membela karena sebuah alasan yang sangat, karena saya adalah anak Allah dan pewaris kerajaan. Nah itu, saudara. Di sini baru dapat tutornya, saudara. Ya. Tadi Pak Yunus nggak sabar, saudara. Kan saya belum masuk ke dalam. Mungkin sama Pak Herman belum masuk ke dalam sudah diserang gitu kan. Ya. Udah ulang ya. Nah ini kan sebenarnya ntar tutornya di sini nih, saudara. Ya. Jadi bersaksi dan membela karena sebuah alasan, karena kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Wow, itu Roh Kudus. Dia sebagai tutor karena kita mendampingi kita, karena kita pewaris. Keren gak Bapak Ibu? Keren abis, sudah.
kita pewaris kerajaan Allah. Jadi prinsip kingdom lawyer, kenapa Roh Kudus harus memenuhi kita? Karena kita ini pewaris kerajaan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita pewaris, dan yang kedua bersaksi dan memberitahu. Jadi dia membela kita, bersaksi bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan. Dan yang kedua bersaksi dan memberitahu seluruh rancangan Allah serta menjadikan milik Allah. Ini saya paling senang dengan statement yang kedua. Kita ini adalah miliknya Allah. Ya. Seluruh rancangan Allah serta menjadikan kita tetap jadi miliknya. Wah, itu kerja beratnya Roh Kudus, Saudara. Tapi banyak orang akhirnya murtad kan gitu, ninggalin Tuhan ya. Kayaknya Roh Kudus jadi sia-sia gitu tuh, kesian banget Roh Kudus. Udah jaga-jaga siang dan malam dia, murtad lagi gitu kan, tinggalin Tuhan. Padahal kerjaannya Roh Kudus itu adalah menetapkan kita, menjadikan kita tetap milik Allah. Saudara. Wah, dia datang dari kerajaan, bersaksi dan membela kita bahwa kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Wah, itu keren banget tuh, pewaris dan kita milik Tuhan. Waduh, keren banget itu Roh Kudus. Di sini bersaksi dan membela karena karena kita pewaris kerajaan. Ini tutornya di sini Bapak Ibu. Tutornya di sini. Ya. Gitu. Tutornya di sini. Jadi 2 poin ini adalah tutor kerajaan itu adalah menjadikan kita tetap milik kerajaan. Wah, itu keren banget, Saudara. Kita nggak usah ngomong keselamatan, Saudara. Bikin teori keselamatan bikin pusing pala. Armenia, Calvin lah, aduh bikin kacau gereja itu 2 orang itu. Ya terus terang, Saudara. Ya, saya udah bertobat dari teologi ya. S1, S2, saya bertobat di 2 S1, S2 ini. Udah nggak mau lagi saya khotbah-khotbah tentang teologi keselamatan. Kan ini udah kenceng ya. Roh Kudus datang. Alasannya apa? Karena kita pewaris. Dan kedua, kita milik Tuhan. Kalau kita keluar dari jangkauan Roh Kudus ya bukan salah Roh Kudus. Gitu. Karena kita nggak mau dipimpin standarisasikan, asal kita mau dipimpin. Gitu Saudara. Ini tutornya di sini. Di prinsip kingdom lawyer, dia adalah tutor yang akan menetapkan kita sebagai pewaris kerajaan. Haleluya Saudara. Udah catat udah ya? Nah, tadi udah nih standarisasi. Nah ini catat, nanti jangan lupa kalau ngajar sikap yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, standarisasinya pokoknya yang penting kita ikut aja Roh Kudus. Dipimpin sama dia. Kemana dia bawa, ikutin aja. Gitu. Seperti tadi Pak Joni dipimpin sampai masuk tempat yang berbeda kan. Sikap yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Udah ya? Tadi sudah nih. Ya. Sikap menghormati, jadi kita harus membangun sikap di gereja lokal kita. Pagi-pagi ibadah selamat pagi. Roh Kudus. Ya. Selamat pagi, ya. Kerajaan apa? Dia guru kita. Saudara, kenapa Roh Kudus kadang-kadang udah nggak ada di gereja, Saudara? Ya. Kadang udah nyanyi setengah mati, udah musik udah hebat tuh musiknya. Udah sound system yang udah miliaran, pokoknya. Ya kayaknya nggak ada, Saudara. Kering ibadah gitu, Saudara. Ya kering, nggak ada kelihatan Roh Kudus bekerja gitu kan. Nah seharusnya dia menyatakan kepada kita gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa Roh Kudus tetap standby di gereja kita selalu? Kita bangun 3 sikap ini. Dia orang kerajaan, ya, dan dia adalah tutor kita. Wah, aduh. Saudara kalau ngebahas ini saya udah kayak apa ya Saudara? Ya. Kayak banyak utang budi jadinya Saudara. Ya. 3 ini. Oke? Udah mantap sudah ya? Oh belum? Tunggu. Ya ini segede. 3 sikap inilah yang akan membuat Roh Kudus standby di gereja kita. Kalau kita udah gak ngormatin, dia akan pergi ke gereja yang cari di mana dia dihargai. Gitu. Karena dia bagaikan angin katanya, pneumatur. Ya.
Kalau dia udah nggak dihargai di gereja lokal, dia pindah gereja lain. Ya, makanya harus kita pelihara gitu hubungan dengan Roh Kudus supaya just standby di kita terus. Ya, kalau 3 sikap ini udah nggak kebangun di gereja, udah Roh Kudus udah males kerja sama kita. Ya, jadi dia adalah tutor kerajaan itu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, lanjut ya, udah selesai nih. Oke, kita masuk ke kingdom investment. Ya, kita lompat langsung ke ini. Kingdom investment. Ya, kingdom investment. Nah, saudara akan banyak mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah di sesi ini lagi. Ya, salam kerajaan. Haleluya. Ya. Kingdom investment, kesetiaanku adalah kebanggaanmu. Sama-sama katakan, kesetiaanku adalah kebanggaanmu. Jadi kalau kita setia, Tuhan itu akan bangga sama kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita akan lihat di sini Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya apa? 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupannya. Kalau bahasa sekarang masing-masing menurut potensinya. Ya. Jadi kerajaan Allah itu tahu siapa diri saudara. Sangat tahu. Ya. Makanya kita diberikan berdasarkan potensi. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 5. Kalau saudara mau pilih yang mana? 1? 1? 2? Ada yang 5? 5. Kalau saya, kalau disuruh pilih, Tuhan 1 talenta aja. Itu. Dia bilang, Pak Edward, jangan terlalu banyak talenta ya. Jangan nambah talenta lagi kata. Apa maksudnya itu? Jadi siap. Karena dia mungkin tahu karena kesibukan atau kepercayaan Tuhan berikan kepada saya kan. Jadi dia bilang jangan terlalu banyak talenta ya, fokus katanya. Iya. Pada pembalaan. Sampaikan, mungkin dia mungkin kira samping saya seorang prajurit, saya juga punya yayasan, lembaga. Itu udah kebanyakan Pak talentanya tuh. Udah kebanyakan tuh. Itu banyak tuh Pak. Prinsip ini Pak, ya seperti Bapak bilang, kita harus jadi berkat, jadi terang. Betul Pak. Karena terang ini kan dicari semua bangsa, Iya. garam ini dicari semua bangsa. Iya. Cuma dia bilang jangan terlalu banyak talenta. Ya, Tuhan itu akan pasti kita kasih talentanya karena dia lihat kesanggupan kita, ability, potensi kita, kemampuan kita. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan, ya pokoknya kita harus tanggung jawab. Ya, di investment ini Tuhan itu berinvestasi kepada diri kita. Ya, kalau dia lihat, ini orang cocok yang kasih 1 talenta aja. Ya, karena potensinya, ya kalau khotbah puji Tuhan, ya kan, lumayan bagus, ya kan. Nah kalau Tuhan kasih 2 talenta berarti lebih hebat lagi gitu. 5 talenta dia banyak kemampuannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bisa menjalankan investasi kerajaan surga. Ya, sebab kita ini saudara, terus terang saudara, kita ini di bumi ini ya, di bumi ini, kita sedang menjalankan yang namanya bisnis kerajaan Bapa. Semuanya.
kita sedang tidak menjalankan bisnis agama. Terus terang Bapak Ibu. Kita sedang menjalankan bisnis kerajaan Bapak kita. Ini talenta apa sudah? Uang. Ya, sekali lagi. Peter Wagner bilang, memang ini ada banyak perspektif sudah. Ya. Donald Hegner, salah satu penerjemah Injil yang terkenal, Donald Hegner, itu menerjemahkan talenta itu adalah karunia. Kebiasaan kita manusia. Gitu. Tapi sebenarnya Peter Wagner bilang, sebenarnya ini mau bicara uang. Gitu. Tapi karena Donald Hegner sudah menyebarkan pemahamannya, tafsirannya, jadi banyak orang yang menganggap talenta itu adalah kemampuan. Karunia kita bisa nyanyi, bisa main keyboard, seperti itu sudah. Tapi sebenarnya kerajaan Allah itu bicara uang. This is your money. Ya, jadi uang. Jadi dengan kata lain, kerajaan Allah akan investasi ke kita. Dengan tujuan apa? Untuk bisa bangun kerajaannya di muka bumi. Saya mau kasih tahu saudara. Bangun kerajaan Allah itu butuh duit banyak. Terus terang Bapak Ibu. Butuh duit banyak. Saudara kalau mau bangun kerajaan Allah tanpa duit nggak akan bisa saudara. Ya. Tuhan juga tahu kapasitas megabyte itu besar gitu. Untuk bangun kerajaan dia tahu ini butuh banyak uang saudara. Dan kerajaan Allah, makanya begitu kita punya pemahaman kerajaan Allah, pikiran kita tuh udah makro saudara, bukan kecil. Ya, karena apa? Dia akan mencurahkan berkatnya untuk bangun ini, kerajaan itu. Ya, asal saudara siap aja punya mental itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kerajaan Allah akan berinvestasi kepada kita. Dia akan kasih uang dan bangun kerajaan. Itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan mungkin dia ada di antara saudara yang punya jemaat 1000, ya kan? 2000, 200, 300, 500. Karena apa? Tuhan lihat kapasitas kita, ability, kemampuan kita, kesanggupan kita. Bisa nggak kita puterin uangnya Tuhan di muka bumi ini? Ya, saya ada sesi namanya The Story of Many Kingdom. Bagaimana uang itu datang kepada kita. Ya. Tuhan bisa melakukan yang namanya reflevin. Reflevin itu tahu nggak saudara? Waktu Tuhan bekerja, menyadarkan, mengetuk hatinya Raja Kores. Masih ingat ya saudara? Nehemia besok tiba-tiba dikasih uang, dikasih emas, perak dari raja itu. Raja Kores tiba-tiba tergerak hati kan. Kamu bangun Yerusalem, ini dananya. Tiba-tiba loh, itu Kores itu raja yang paling bengis saudara. Paling bengis. Pelit dia minta ampun. Tapi kalau Tuhan udah korek hatinya, selesai Bapak Ibu. Besok dikasih dana untuk bangun Yerusalem. Itu yang namanya reflevin. Sama-sama katakan reflevin. Ya, reflevin itu artinya Tuhan yang bekerja gitu. Ya, jadi saudara yang penting punya niat bangun kerajaan aja. Tuhan yang melakukan reflevin itu. Ya. Besok-besok Pak Haji yang tergerak hati mengasih duit ke saudara kan. Siapa yang ngerjain itu saudara? Itu Tuhan. Dia gerakin hati. Waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Saudara masih ingat gak? Itu Tuhan reflevin Tuhan. Digerakin semua orang hatinya orang Mesir. Kasih perbendaharaan untuk pergi ke padang gurun. Itu emas-emas yang ada di Mesir. Itu dikasih ke orang Israel. Tergerak hatinya. Dan Tuhan melakukan yang namanya reflevin itu. Saya tulis saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, iya. Reflevin? Ya. Makanya saudara di perumpamaan ini Yesus bilang kerajaan sorga seumpama talenta. Ya uang saudara. Maksudnya Peter Wagner sebenarnya ini bicara uang. Tapi karena gereja selalu tabu dengan uang dan menganggap mamun itu sebuah kejahatan, akhirnya enggak tertanam ke gereja lokal. Jadi kalau pendeta udah ngomong uang, dibilang apa saudara? Pendeta kedagingan. Mamun lagi dia. Iya kan? Susah Bapak Ibu.
Yesus nih, Ralph Levin yang pertama, saudara, itu Tuhan pernah suruh Abraham. Ya, apa yang disuruh sama Abraham? Perang, rebut itu. Hartanya orang bangsa lain. Serang sama Abraham. Ambil hartanya. Makanya kelakuan dan tabiat orang Israel sampai detik ini. Karena Ralph Levin, Tuhan yang ngedidik mereka seperti itu. Karena dari awal Tuhan udah ngedidik begitu. Ralph Levin. Makanya sampai detik ini. Jalur Gaza, Palestina. Itu mereka Ralph Levin. Rebut kembali. Ralph Levin itu adalah merebut punya Tuhan. Yang sudah dikasih ke kita. Lalu orang ambil. Nah. Terpaksa Tuhan melakukan Ralph Levin. Nah gitu saudara. Makanya sampai detik ini kenapa Israel terus melakukan Ralph Levin? Ya karena gitu. Karena semua ini tanahnya Abraham. Nah, sampai detik ini semua orang Palestina diusir semua. Itu. Sampai detik ini masalah inilah Israel Ralph Levin. Dia mengambil yang Tuhan sudah kasih. Gitu saudara. Ralph Levin. Makanya waktu Abraham dulu pertama Tuhan suruh rebut itu hartanya. Dan Revelation yang kedua, Tuhan mulai gerakan hati orang-orang Mesir untuk kasih bekal kepada orang Israel pada zaman itu. Sampai mereka kan terbuka hatinya. Bawa nih emas saya, bawa nih perak saya. Gitu. Nah sekarang untuk kerajaan Allah, paling gampang Tuhan bisa melakukan Revelation itu. Ya, paling gampang. Besok ada orang-orang yang gak kita kenal, lalu Tuhan kasih, gerakin hatinya. Kasih 1 M. Amin. Ya, seperti itu tuh. Itu gereja kita Geberok di pusat itu ya, sampai bisa pakai gedungnya Raja Wali Citra itu di Kuningan. Itu Stephen Sondak itu orang kaya di Indonesia kan, punya hotel dan ruangannya kalau dipakai mahal. Tapi Stephen Sondak ini kasih loh, pakai ini buat gereja ya, ruangannya itu gratis Bapak. Dia bilang ini kalau nggak karena kerajaan saya nggak kasih. Ralph Levin, saudara. Amin, saudara. Wih, ini keren, saudara. Kita sedang menjalankan bisnis kerajaan Bapa. Ingat baik-baik. Saudara juga punya mental bisnis. Ya. Makanya saya kalau hadir, saya pembisnis kerajaan Bapa. Amin. Jangan mental pendeta, saudara. Aduh, kurang keren itu pendeta. Maaf, saya pembisnis kerajaan. Haleluya. Ya, keren. Ralph Levin, lalu Kores itu tiba-tiba ngasih semua harta kerajaan kepada Nehemia. Itu luar biasa. Kores itu pelitnya minta ampun. Tapi kalau Tuhan udah pakai hatinya, selesai saudara. Nah di muka bumi ini, bendahara Tuhan banyak. Saudara. Ingat baik-baik. Bendaharanya Tuhan di muka bumi ini banyak. Kenapa belum sampai terbuka-buka sekarang buat saudara? Karena kita belum dekat dengan kerajaan. Seperti itu Bapak. Salam kerajaan. Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, yang pertama adalah ditulis Kingdom Investment merupakan bagian dari konsep kesejahteraan kerajaan Allah kepada setiap warga negara. Ya. Kerajaan Allah itu adalah konsep kesejahteraan. Kalau selama ini kita memahaminya penderitaan, pergumulan, ya saudara ya. Kesusahan kita ini adalah pergumulan, penderitaan, kita nganggap pencobaan. Tapi Kingdom Investment adalah sebuah strategi ya, di mana itu adalah merupakan konsep dari kesejahteraan kerajaan Allah. Jadi 1 talenta itu diberikan sebagian dari konsep kesejahteraan. Amin Bapak Ibu. Ya, dikasih duit sama Tuhan, dipercayain bangun gereja, ya. Nah, itu juga bagian dari konsep kesejahteraan. Sayangnya kalau udah banyak berkatnya, hamba Tuhan tuh malah males kerjanya. Tidur, ya. Bulan depan per bulan sudah diketahui berapa yang masuk. Ya. Makanya kadang-kadang Tuhan udah berhenti itu kerja begitu. Tapi kalau kita bisa ngembangin talenta Tuhan, dipercayain lagi. Amen.
konsep kesejahteraan dicatat. Yang berikut adalah kingdom investment adalah investasi kerajaan yang mempercayakan hartanya dalam bentuk nilai-nilai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan rencana-rencananya. Ya. Investasi akan bekerja sama dengan ability, kemampuan kita. Jadi dia mengeluarkan duit kepada kita berdasarkan nilai-nilai kemampuan kita. Ya. Kalau tadi Bapak sampai punya panti asuhan, ini semua itu udah hebat Pak. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan dan rencana kerajaan Allah. Itu sudah. Jadi berkat yang Tuhan berikan bukan untuk zona aman kita ya. Nah kebanyakan orang Kristen mau cari zona aman. Berkat itu dicari untuk zona aman. Kerajaan Allah semua investasinya harus bisa dikembangkan kembali. Harus sudah. Nah itu sudah. Amin sudah. Siap-siap dikasih talenta sama Tuhan, uang. Ya, kita akan menjalankan bisnis kerajaan Bapa di muka bumi ini. Jangan kaget tiba-tiba besok Tuhan percayakan lagi. Kingdom investment memiliki kesamaan dalam konsep pertuanan. Ya, ingat baik-baik sudah. Bapa itu sebagai tuan tanah yang punya tanah bumi ini, Bapa sudah. Dan dia akan selalu menuntut kita apa yang sudah dia berikan. Makanya 1 talenta dia ketakutan sudah. Dia sembunyiin. Karena kingdom itu kerajaan sorga, kerajaan Allah, konsepnya pertuanan, tuan tanah. Ya, ingat sudah. Dia tuan tanah kita di bumi ini. Dan dia bisa menuntut apa yang dia sudah berikan kepada saudara. Itu sudah. Dia tuntut saudara. Sebelum ini tadi, haleluya. Ngobut lagi. Ya. Kita akan lihat kemampuan 5 talenta setia dalam hal kecil mendapatkan hal besar ya. 2 talenta setia dalam hal kecil dapat hal besar. Dan 1 talenta jahat dan malas, ratap dan kertak gigi. Itu sudah. Jadi semua bentuk pengelolaan investasi kerajaan Allah yang diberikan kepada kita harus tahu. Ini bisa ada ancaman buat kita kalau kita tidak mengembangkan. Itu sudah. Jadi sebenarnya 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta ini adalah gambaran gereja Bapak Ibu. Gambaran gereja. Gereja-gereja yang hebat adalah gereja-gereja yang berkembang karena dia bisa mengembangkan talenta itu menjadi 5 talenta. Ya. Mereka setia dalam hal kecil, terus setia saudara. Maka Tuhan mempercayakan hal besar. Jahat dan malas, kertak gigi saudara. Ratap dan kertak gigi. Menurut saudara apa? Neraka kah? Hah? Neraka itu bukan? Hah? Ya. Bu Eva ini penggemar neraka sih. Ini saudara kalau deket dia hati-hati, apinya gede. Ya, saudara, jadi menurut cerita ini saudara, memang di sana memang ada algojo saudara, ada algojo. Jadi orang-orang yang tidak mengembangkan talenta, dia ketakutan begitu melihat algojo datang, kertak gigi itu ketakutan saudara. Nah itu, maksudnya ceritanya itu. Bukan api neraka. Jadi begitu lihat si algojo ini, dia ketakutan sudah. Wah, udah kena hukum. Seperti itu sudah. Jadi kalau kita tidak mengembangkan talenta Tuhan, semua akan berhadapan dengan algojo di sana. Haleluya, puji Tuhan. Ya, berikut sudah. Berapa lagi Pak Sat? Berapa menit lagi? 7 menit.
Prinsipnya adalah investment. Catat saudara, investment adalah batasan hukum dalam menggunakan potensi kita. Dia telah meletakkan suatu batasan hukum dalam menggunakan potensi kita. Dan dia telah menyusun komponen-komponen kemaksimalan agar kita sampai kepada tujuan. Ya. Jadi talenta itu ada batasan hukumnya, saudara. Ini yang ngeri dari kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ada batasan hukum. Ya. Dalam menggunakan potensi kita. Ya. Jadi bisakah kita itu mengelola semua bisnis kerajaan Allah di muka bumi? Ya. Kalau kita nggak bisa mengelolanya, ada batasan hukum, yaitu kertaki tadi. Jadi jangan sampai kejadiannya seperti satu talenta yang tidak mau mengembangkan. Kedua, ia telah menyusun komponen kemaksimalan agar sampai kepada tujuan. Talenta itu diberikan kepada kita ada tujuan, saudara. Ingat baik-baik. Berkali-kali tuh saya bilang. Uang itu dikasih sama Tuhan sama kita. Semua ada tujuan. Ya, ada teman saya hamba Tuhan dikasih uang 1 miliar. Dia nggak kembangin, saudara. Tapi dia tiap hari mengembangkan dirinya di mall. Dari pagi sampai malam ke mall terus, saudara. Dia bilang, saya waktu pegang uang 1 M, saya tidak injak bumi gitu. Tiap hari ke mall. Sampai duit itu habis. Itu bahaya. Ya. Bagaimana kita mau dapat dipercaya sama Tuhan si pemilik uang kalau kita nggak bisa menggunakannya untuk tujuan yaitu membangun kerajaan Allah. Jadi artinya sesi ini, saudara, harus siap gitu. Dapat dipercaya sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dikasih uang, dikasih kepercayaan, dikasih otoritas, harus kita bisa benar-benar mengembangkan. Ya. Waktu saya dikasih program ini, saudara tahu nggak? Stres saya. Ya, saya stres. Saya pernah ngalamin depresi. Waktu nulis buku yang ketiga, depresi total. Ya, sangat depresi, hampir nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Karena terlalu banyak pewahyuan, bingung mau ngomong sama siapa, saudara. Ya, bingung. Jadi akhirnya saya depresi sendiri. Sampai 3 bulan saya nggak bisa tidur, Pak. Tiap hari masuk ruang IGD karena udah nggak bisa tidur. Waduh, udah gimana Tuhan? Udah badan kurus sama sekali, tinggal tulang sudah saya. Ya, stres nih, begini. Tapi akhirnya sembuh, Bapak Ibu. Ya, lumayan lah. Jadi sekali lagi ada sebuah batasan hukum dalam menggunakan potensi kita dan juga dia menyusun suatu komponen kemaksimalan agar kita sampai kepada tujuan. Dia tulis semua, saudara ya. Tinggal saudara ambil cerita-cerita dan ceritakanlah, ambil ilustrasi, pilih yang cocok untuk kelas pemuritan itu. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Musuh terkuat umat manusia bukanlah dosa atau setan, tapi kepedulian. Itu ketidakpedulian. Ya, itu musuh besar, Bapak Ibu. Ya. Jadi musuh kita yang terkuat itu bukan setan, bukan dosa, ya, tapi ketidakpedulian. Kadang-kadang kita nih udah melayani Tuhan, udah nggak peduli lah. Yang penting puji Tuhan itu bisa makan minum. Tapi kerajaan Allah harus bisa mengembangkan terus. Amin, haleluya. Ya. Berikut biar cepat. Standarisasi. Ya. Sikap yang menyadari, sikap yang menyadari nilai-nilai kemampuan yang sudah diinvestasikan kepada kita. Sikap yang menyadari nilai-nilai kemampuan yang Tuhan sudah kasih dan itu adalah investasi Tuhan. Sadar gitu, saudara. Wah, Tuhan percayakan pekerjaan Tuhan, Tuhan percayakan gereja, ya kita harus sadar bahwa Tuhan sudah berinvestasi kepada kita. Dan harus kita kembangkan investasi kita. Ya, terus, saudara. Jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Ya, nanti Tuhan mungkin sekarang masih kecil, saudara.
Tapi ketika kita setia, Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Katakan amin, saudara. Ya, kita belajar dari seorang yang bernama Martha Berry. Ini kejadian benar. Martha Berry tahun 1866-1942. Ya. Pendiri sekolah Berry sedang mencari dana sebesar 1 juta US dollar. Dia minta bantuan kepada siapa? Henry Ford, si pembuat mobil Ford. Ya, ini saya gambar juga, saya ceritain. Ya. Waktu dia ketemu pengusaha Henry Ford ini, ya, dia udah bawa proposal. Henry Ford kan orang kaya, Bapak Ibu, perancang mobil Ford. Ya, zaman itu dia datang bawa proposal. Henry Ford cuma kasih berapa? 2 sen. Itu kalau hamba Tuhan dikasih 2 sen tersinggung, kurang ajar. Dia nggak tahu sih hamba Tuhan, tidak menghargai, kasih 2 sen. Tapi saudara tahu, ini Martha Berry ini, waktu dikasih 2 sen, dia bilang terima kasih, ya kan? Saudara, 2 sen itu dia beli yang namanya sumbangan sebesar 2 sen dari Henry Ford digunakan untuk membeli benih kacang. Saudara ya. Panen pertama ia membeli sebidang tanah lagi untuk ditanaminya kembali. Jadi Martha itu gak tersinggung, dia pulang dia beli benih kacang. Dia tanam di tempat asramanya. Ya. Begitu panen pertama, ia panen dan ia membeli tanah lagi dari 2 sen. Haleluya. Artinya apa, saudara? Dia setia dengan perkara kecil. Lalu, panen kedua, Martha Berry membeli sebuah piano untuk sekolahnya. 2 sen, bro. 2 sen, bro. Ya. Panen kedua, dia beli keyboard. Haleluya. Kalau kita kan kalau dikasih 2 sen, alah, buang aja lah. Ya kan? Emang cuman dia tuh orang kaya katanya. Masih banyak orang kaya katanya. Ya. Tapi Martha Berry mulai menulis surat kepada Henry Ford. Dia tulis surat. Martha menulis surat kepada Henry Ford bagaimana menggunakan sumbangan 2 sen darinya. Besoknya Martha Berry dipanggil oleh Henry Ford untuk bertemu dengan dia. Akhirnya Ford mengundang Martha dan memberikan langsung cek sebesar 1 juta US dollar karena Martha dianggap terbukti kesetiaannya atas 2 sen. Ya, hebat tuh. Nah, Tuhan kasih kita 1 talenta, setia aja Bapak Ibu. Ya, akhirnya 1 juta US dollar cair Bapak Ibu. Setia. Maka Yesus bilang, barang siapa setia dengan perkara kecil, 1 juta US dollar cair. Ya, jangan takut sudah, mungkin dia pengusaha babi yang kemarin, ya, bisa juga dia sudah, ya, judulnya 1 juta US dollar, cair sudah. Ini true story ya saudara, bukan cerita karangan. Ini saya catat dari perpustakaan tadi dan saya bikin filmnya seperti ini saudara. Jadi setialah dengan perkara yang kecil. Tuhan akan kasih yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Kerajaan Allah gak mungkin nipu Bapak, terus terang. Kerajaan Allah gak akan bakal nipu kita. Coba ngomong sebelah kiri kanan, kerajaan Allah tidak akan menipu kita. Ya, gitu sudah. Ya. Ya. Ya kan? 1 juta US dollar cair Bapak Ibu. Wah, haleluya, puji Tuhan. Sabar Pak. Sabar Pak. Ya, terakhir catat. Terakhir dulu. Catat dulu. Ya, tunggu sedikit lagi. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Oh, tunggu sebentar. Biar ini selesai dulu ya. Ya. Kini investment melahirkan 3 sikap yang penting, yaitu sikap dapat dipercaya, sikap berusaha mengembangkan, karena ini bicara uangnya Tuhan,
sikap bertanggung jawab. 3 ini kita bangun, maka kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kerajaan sorga. Ya. Dapat dipercaya. Ya. Ya saudara, sikap dapat dipercaya. Sikap berusaha untuk mengembangkan dan sikap bertanggung jawab. Ya. Jadi bangunlah sikap ini kepada setiap jemaat umat Tuhan supaya mereka dapat menjalankan bisnis kerajaan Bapa di muka bumi. Jadi CMC prioritasnya adalah untuk membangun kerajaan Bapa di muka bumi. Kita sedang tidak membangun agama kita, saudara, atau aliran kita. Tapi kita harus membangun yang namanya kerajaannya Bapa di muka bumi. Itu kalau CMC udah bangun keren-keren semua ya. Tinggal Pak Ketua datang, wih gedung udah hebat-hebat semua nih. Udah pakai apa namanya pilar-pilarnya Kaisar. Yang gede-gede tiang gerejanya. Ya, bangun gereja tuh pakai pilar yang gede-gede, saudara. Di depan tuh 2 gitu. Wah datang itu kan, wih kerajaan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita akan lihat video di sini. Ada seorang yang hebat. Dia coba untuk melawan dirinya sehingga dia bisa menjadi orang yang terkenal. Tony Melendez. Tony Melendez. Dia tidak punya tangan, tapi masih laku. Ya, mobil pakai kaki. Nyetir mobil juga pakai kaki. Dia bisa keluar dari kemampuan dan meraih potensinya dia. Istrinya sudah. Dia mulai ke toko gitar.
Ya, dia nyanyi depan paus. Ya, kita saudara, tangan kita masih ada semua. Haleluya. Ya, dia bisa melampaui batas kekurangannya dan ia mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri. Salam kerajaan, jadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, saudara, kita udah hebat-hebat. Masih ada satu cerita lagi. Mau dengar cerita ini? Tunggu. Sayang ini kalau nggak diceritain. Ini bagus ceritanya. Apa sudah tadi ya? Oh, ayat itu belum nih? Oh, ini sudah tadi. Udah. Oh, ini. Yang ini ayatnya ya. Kunci itu ya. Ini. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya. Tentang perumpamaan talenta. Ya. Jadi kita harus membangun 3 sikap ini. Sehingga kerajaan sorga mau mengalirkan dananya kepada Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu ya. Mantap CMC. Weh, ini kalau kerajaan udah turun sudah. Teman saya hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan di Palu, jemaatnya minta bensin yang ada di gunung. Di Palu itu kan kalau di gunung udah susah tuh, mau bawa solar ke atas. Tahu nggak dia berdoa, Tuhan, saya mau bawa solar ini ke atas, tapi bagaimana caranya Tuhan? Dia tahu, dia diam-diam ketemu sama orang yang punya helikopter. Dia lihat situ kerajaan Allah bekerja untuk gereja. Dibawa tuh solar pakai helikopter. Pong sampai ke ujung. Ya. Kalau gereja punya kerajaan Allah, Tuhan kasih divine connection buat kita semua. Ketemu sama orang-orang yang hebat. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Udah selesai pesat? Udah. Ada yang mau tanya silakan. Ya, terima kasih Pak Renol. Ya. Terima kasih Pak Renol buat materinya sungguh banget bagus, mantap dan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya sama Pak Renol sebelum kita nanti masuk acara sesi berikutnya, X breaking, mungkin silakan yang mau bertanya. Ko Budi, silakan. Iya, harus ditunjuk. Mana tahu nunggu ditunjuk. Ayo. Reflevin itu adalah pengambilan hak seseorang yang diambil orang lain. Itu Reflevin ini adalah sebuah hukum. Ya, jadi Israel itu merasa tanah milik dia diambil sama orang yang Tuhan sudah kasih, makanya mereka bekerja sekarang berdasarkan itu, Reflevin. Makanya orang Palestina diusir semua sudah, karena itu tanah mereka. Sampai detik ini Israel melakukan yang namanya Reflevin. Makanya saya udah gak heran lihat Israel Reflevin terus. Ya, gitu. Apa yang mau ditanya? Silakan. Silakan. Ada lagi?
Boleh. Saya cuma ingin gimana ya, bagaimana cara kita tahu bahwa investasi kerajaan Allah itu sudah mencapai tujuannya? Apakah menghasilkan jiwa atau apakah menghasilkan apa gitu? Supaya kita tahu nih, misalnya saya pinter musik, apa ya sudah sampai main keyboard doang misalnya di gereja itu sudah mencapai ujungnya? Atau yang seperti apa? Atau harus nggak tahu lah, maksudnya sampai apa, titiknya apa supaya kita tahu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya pernah ngajar ini. Ada satu pemuda yang tidak pernah main keyboard lagi. Jadi dia diem di gereja, nggak pernah mau main keyboard, padahal dia orangnya hebat main keyboard. Tiba-tiba datang sesi ini, dia ketakutan saudara. Waktu saya bilang nanti Algojo akan ketemu dengan saudara-saudara yang tidak mengembangkan potensi kerajaan itu. Tiba-tiba dia maju ke depan. Orang-orang pada bingung, mau ngapain dia? Dia main keyboard, sudah bagus main. Wah, ternyata dia simpan potensi selama ini, ya kan? Jadi kerajaan Allah itu ada batasan hukum, saudara. Ngerinya itu, saudara. Kalau kita nggak genapi, makanya tidak ada istilah batasan ya Pak. Terus Pak, terus. Saya bisa main musik, terus Tuhan kasih lagi, nulis buku, dan Tuhan kasih lagi, bisa bangun konsultan, dan Tuhan kasih lagi. Dia akan berkembang-kembang terus potensi kita. Kalau kita memang konsentrasinya di kerajaan, itu akan datang lagi 2 talenta, 5 talenta. Ya. Kalau secara ini Bapak Ibu, bagaimana si pemegang talenta ini mengembangkan 2 talenta dan 5 talenta? Pada zaman dulu, saudara, pada zaman dulu, cara mengembangkan uang Tuhan pada zaman dulu, mereka beli yang namanya dana obligasi pajaknya Roma. Ya, dana obligasi Roma. Ya, bentar. Jadi pada waktu itu Roma mengeluarkan dana obligasi pajak kepada orang-orang di Israel, Yerusalem. Nah, pada waktu disodorkan dana obligasi itu, 5 talenta itu beli sertifikat itu pada zaman itu. Biasanya kan dana obligasi pajak itu biasa keluar kalau negara udah kolab. Biasa seperti itu. Atau biasa pemerintah lagi perang, kehabisan dana. Terpaksa pemerintah cari uang ke masyarakat dengan cara dana obligasi itu. Kan ada yang setahun berapa gitu bunganya. Nah, pada zaman itu caranya mengembangkan talenta itu, para pemegang talenta ini membeli dana obligasi pajaknya Roma. Begitu Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Obligasi pajaknya Roma. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cara mengembangkan 2 talenta, 5 talenta pada waktu itu, si pemegang uang ini muterin uangnya Tuhan di obligasi pajak. Nah, si yang jalanin dana obligasi pajak itu adalah Sakeus, saudara. Kalau saudara mau tahu siapa Sakeus itu, dia kaki tangannya Roma. Makanya dia kejam, saudara, nagih. Ya kan? Makanya orang-orang Israel, umat-umat itu nganggap Sakeus itu dosa, saudara. Karena dia yang jalanin obligasi pajaknya Roma pada zaman itu. Nah itu saudara, orang nggak banyak tahu nih. Ya, kalau mengikut versi talenta, versi historikalnya saudara, seperti itu. Sakeus itu dialah kaki tangan Roma. Makanya dia kaya saudara. Punya uang banyak, untungnya banyak. Tapi Yesus datang dekat sama dia. Karena Yesus itu suka sama orang kaya saudara. Saya kasih tahu saudara, Yesus itu paling suka dengan orang kaya. Ya. Kitab Injil Lukas itu menceritakan pendekatan Yesus dengan orang-orang kaya. Salah satunya adalah Sakeus. Gitu. Pemuda yang kaya, ya kan? Tuhan senang tuh sama orang-orang kaya. Makanya jangan iri, makanya kita harus kaya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya.
Ya begitu saudara ya. Jadi dana obligasi pajak talenta kalau versi historikalnya begitu saudara ceritanya. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak ada kita istirahat. Tapi Pak, pada dasarnya sekali lagi, saya sangat diberkati sekali materi ini. Saya pikir ya kerajaan Allah itu ya mendatangkan damai sejahtera. Ya kan? Ternyata ada banyak materi-materi kerajaan Allah yang bisa kita terapkan, baik bukan hanya sekitar berkhotbah ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat ya Pak. Iya. Ternyata Allah menginvestasi kepada kita ya. Iya. Dalam sistem kerajaan. Iya. Saudara kalau bicara uang ya kerajaan. Tapi gereja takut kalau ngomong uang. Kingdom itu uang sudah. It's money. Karena program kerajaan surga, kerajaan itu besar megabyte-nya. Saudara nggak akan mampu. Saya pun juga nggak mampu saudara. Untuk bangun programnya kerajaan Allah di muka bumi. Butuh duit banyak. Dia juga ngerti saudara. Bapak juga tahu. Gitu. Makanya tinggal saudara punya kesetiaan aja lah. Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnisnya kerajaan Bapa di muka bumi. Ya. Punya gereja, punya konsultan, punya apa tadi, panti asuhan, punya sekolah. Itu hebat bener. Gereja punya mesin ATM sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Salam kerajaan, jadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Pak Ketum. Masih ada? Ya. Sekarang kita masuk acara ice breaking. Oh ada ice breaking, boleh. Izin, Gak usah pakai itu. Mohon izin Pak Ketum, mohon izin Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar.